Belum genap setahun, kursi Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih berganti nahkoda. Sri Mulyani resmi digantikan oleh Purbaya Yudisadewa. Nama Purbaya mungkin belum begitu akrab di telinga publik, tetapi rekam jejaknya di dunia ekonomi dan pemerintahan cukup panjang. Publik pun menaruh perhatian besar pada posisi Menteri Keuangan tersebut. Wajar saja, karena kementerian ini memegang kendali utama atas keuangan negara. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sejak 2020. Ia juga pernah menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Energi, staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga deputi di Kantor Staf Presiden. Dari sisi akademik, Purbaya meraih gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Kini, Purbaya memikul tanggung jawab berat. Tantangan yang dihadapinya tidak main-main. Ekonomi nasional masih penuh tekanan. Pendapatan negara seret, sementara rencana belanja pemerintah pada tahun 2026 dipatok hampir 3.800 triliun rupiah. Defisit anggaran pun diperkirakan mendekati batas maksimal 3%. Beban semakin berat ketika publik menyerukan aksi stop bayar pajak sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintah. Jika benar terjadi, negara akan makin sulit menghimpun pendapatan, padahal ada program-program prioritas yang membutuhkan biaya ribuan triliun rupiah. Di saat bersamaan, ekonomi Indonesia masih rapuh. Hilirisasi belum optimal, industri manufaktur diguncang gejolak global hingga gelombang PHK massal yang melemahkan daya beli rumah tangga. Belum lagi resiko dari konflik perdagangan internasional, perubahan iklim, dan sentimen pasar yang mudah terombang-ambing. Pasar sendiri langsung merespon negatif reshuffle kabinet. Pada hari pengumuman reshuffle, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok lebih dari 1%. Itu artinya Purbaya harus bergerak cepat mengembalikan keyakinan investor dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Meski begitu, Purbaya tetap optimis. Ia menilai dalam 2-3 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% asalkan domestic demand atau konsumsi dalam negeri tetap terjaga. Namun, kunci keberhasilan bukan hanya soal angka. Publik juga menanti kepekaan seorang Menteri Keuangan terhadap kondisi masyarakat. Sebab dalam pernyataan awalnya, Purbaya sempat melontarkan komentar yang dinilai kurang empatik soal tuntutan 17+8 dari masyarakat. Kini, semua mata tertuju pada Purbaya. Apakah pengalaman panjangnya mampu menjadi modal untuk menahkodai keuangan negara di tengah badai? Yang jelas, Purbaya tidak sekadar mengatur arus keluar masuk uang negara, tetapi juga memastikan kebijakan fiskal mampu melindungi rakyat, memberi kepastian bagi pasar, serta menjaga kepercayaan publik. Ya, tantangan berat itu kini sudah menanti.